Hai everyone, selamat malam. Halo Mi, selamat malam. Apa kabar Kabar semuanya? semuanya? Kabar baik. Maaf ya malam-malam ya. Ya, Gak apa-apa, Mem. loh, Apa sih yang gak buat? kecoret. Sorry. Sorry. Jadi Jadi malam malam ini ini tuh tuh apa temanya temanya kita kita simple but fun class. Nah, eh malam ini tuh aku bakal bahas countable sama uncountable. Mungkin dari kalian masih ada yang inget ya, ini tuh materi zaman apa? Kita SD atau SMP dulu. Nah, nanti nih aku mau bahas lebih rincinya lagi. Jadi di sini countable nouns itu adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Jadi kayak buah, terus terus apa jumlah makanan dalam piring kalian dan biasanya jumlah peserta dalam satu kelas. Kalian bisa hitung secara langsung kan? Nah, di sini aku mau ngasih contoh nih. Kalau misal countable itu salah satu contohnya adalah kayak I have a brother and two sister. Kenapa bisa jadi countable? Karena uh, dari pengertian si I have a brother, I have two sister bisa dihitung kan? Two sister, one brother. Jadi bisa dihitung semuanya adalah tiga. Terus Ryan has a candy and ice cream. Bisa dihitung. Ryan misalnya punya candy, dia have a 10 candy, bisa dihitung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ice creamnya mungkin bisa dihitung 1 scoop, 2 scoop. Terus contohnya lagi, do you like this photo? Pasti saya akan menunjukkan, ini fotonya kamu suka nggak? Itu pasti 1 sampai 10 foto, nggak mungkin yang nggak bisa terhitung. Nah, selanjutnya itu ada, ntar saya masuk dulu ya ke lo. Uncountable noun. Uncountable noun itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung karena jumlahnya terlalu banyak seperti jumlah tetes air, terus gula dalam toples. Ini gimana ya? Ini kenapa sih? Sorry, coretannya ya. Error soalnya. Terus nasi dalam mangkok. Apalagi? Contohnya ayo. Susu dalam gelas juga nggak bisa dihitung. Pasir, jumlah pasir di dalam satu bak juga nggak bisa dihitung ya. Soalnya kan sangat nggak mungkin. Gak bisa. Terus habis itu kayak jumlah musik gitu juga nggak bisa dihitung loh. Soalnya musik kan banyak jenisnya, terus kayak dalam satu lagu kita nggak mungkin kan mengetahui berapa jumlah huruf-hurufnya gitu. Jadi sangat nggak mungkin. Nah, di sini tuh ada kategorinya untuk dari si uncountable sama countable itu bisa dibagi jadi much, money, few, sama little. Kalau much and money itu kayak much and many, kayak many digunakan untuk menyatakan benda yang dapat dihitung. Jadi kayak how many
how many the pencil do you have, kayak berapa pensil yang kamu punya. Nah, terus kayak how many years you live in Jakarta, terus how many book you bring to campus, kayak gitu. Jadi masih bisa dihitung kan, karena buku kita bisa hitung, oh saya bawa 3 buku, kan bukan paper sheet-nya yang kita hitung. Nah, terus kayak much, much itu yang benar-benar tidak bisa dihitung, yang terlalu banyak, yang kayak saya tadi bilang uncountable, kayak how much your water on the backpack gitu. Kamu nggak bisa kan ngitung jumlah air di dalam nih, kayak gini, air di dalam sini, kalian tuh nggak akan bisa ngitung. Jadi kayak satuannya kayak one glass, one bottle. Jadi memang dia uncountable dan yang sangat tidak mungkin. Kayak how many sugar that you have, kan nggak mungkin. Jadi kita pasti bilang a jar of sugar, a spoon of sugar gitu. Nah, kayak love love itu juga nggak bisa dihitung loh. Cinta kan kita nggak bisa menghitung cinta kan, jadi kita selalu bilang I love you so much. Kayak uang juga, how much money do you have gitu, karena mereka sama sekali tidak bisa dihitung karena nominalnya infinite, tidak terhingga, jadi tidak bisa dihitung. Nah, langsung move ya ke few sama little. Keduanya itu punya arti yang sama, terus tapi mereka punya pembeda. Kalau dalam bahasa Inggris few itu digunakan untuk countable, kalau misalnya little uncountable. Jadi kayak there is a few women in this cafe gitu. Kayak Donald only has a few friends in Jakarta. Terus kayak misalnya little itu I need a little help now. Terus kayak I have a little time. Soalnya kayak help sama time itu bener-bener uncountable. Soalnya nggak bisa dihitung sama sekali. Kayak kamu bisa nggak ngitung waktu yang kamu punya? Sementara waktu itu kan ribuan satuannya dalam 1 hari. Jadi masuknya uncountable gitu. Terus ada juga fewer and less. Kalau fewer dan less itu memiliki arti sama, cuma perbedaannya lagi di countable sama uncountable. Kalau countable nouns itu pakai less. Kalau misalnya uncountable eh fewer digunakan untuk countable, terus kalau less itu digunakan untuk uncountable. Jadi kayak di less itu kan bisa dihitung. Jadi secretary makes less money. Itu nggak bisa dihitung ya uang. Kayak today I can spend less time eating and have more exercise. Itu nggak bisa dihitung, jadi uncountable. Tapi kalau kayak few, kayak there's a student who like maths. Jadi cuma beberapa bisa dihitung. Terus banyak beberapa contoh mungkin dari kalian bisa memberikan ke saya ya. Terus ada some and any. Some and any juga artinya sama. Beberapa. Cuma balik lagi, kata ini merupakan countable sama uncountable. Countable itu jamak dan uncountable yang banyak ya. Jadi ibaratnya plural. Nah, kayak she has some question ya. Some itu banyak yang bisa dihitung, kayak some reason, some question. Tapi kalau sudah uncountable masuknya kayak any money, any reason. Jadi udah nggak bisa dihitung lah, kayak I have uh, any plan for the next year. I have any experience, berarti experience kalian, terus tahun-tahun kalian memang nggak bisa dihitung. Nah, cukup segini aja materi yang mau aku kasih. Mungkin buat ngingetin kalian sama
materi-materi zaman SD karena ini bakal kepake terus kayak sum, any, terus yang countable sama uncountable. Jadi mohon jangan dilupain ya karena dalam pendapat sehari-hari kalian bakal tetap pakai ini. Makasih ya untuk yang udah mau join. Selamat malam. Thank you, Miss. You're welcome, Malam. Sofia. Dah. Udah. Meeting for all ya?